Sekarang kita intip interior dari all new Honda BR-V ini. Penasaran gak sih? Coba ya, kita buka. Waduh. Hai sahabat kompas.com, balik lagi dengan saya Nanda. PT Honda Prospect Motor atau PT HPM baru aja meluncurkan mobil terbarunya, yaitu all new Honda BR-V. Sosoknya ini ada di sebelah saya nih. Nah, mobil ini merupakan pengembangan dari mobil konsep Honda N7X yang diperkenalkan pada Mei lalu. Kira-kira apa aja sih ubahannya sama Honda BR-V yang sebelumnya nih? Penasaran gak seperti apa? Kita simak terus videonya ya. Oke, sekarang kalian bisa lihat ya, ini tampilan luarnya benar-benar totally beda banget sama BR-V yang sebelumnya. Nah, kalau BR-V yang sekarang ini terlihat ya, cupnya lebih besar, lebih lebar, lebih sporty. Bisa dilihat juga grillnya juga udah beda nih. Kalau misalnya Honda BR-V yang lama, itu grillnya cuma satu dan ada aksen chrome-nya, tapi yang ini tuh udah ada 3 grill di sini. Udah gitu, lampunya juga udah menggunakan LED dan LED daytime running light. Lanjut ke bagian bawah, ini sudah dilengkapi dengan fog lamp yang dikelilingi oleh aksen hitam berwarna doff. Beralih dari bagian fog lamp, kita lihat nih, di tengahnya itu all new Honda BR-V dengan BR-V yang lama tuh beda banget. Kalau yang lama itu dia trapesiumnya ke atas, nah sedangkan yang baru ini trapesiumnya ke bawah. Terus spoiler yang bawah ini juga lebih tipis dibanding Honda BR-V yang lama. Kesan sporty mobil ini makin dipertegas lagi dengan adanya roof rail di atas mobil ini yang memanjang hingga ke belakang. Spion all new Honda BR-V ini juga sudah retract yang dilengkapi dengan kamera sensor untuk mempermudah pengemudi ketika parkir. Kamera ini hanya terdapat di sisi kiri dari pengemudi ya, sedangkan di sisi kanannya itu nggak ada kamera sensornya. Berlanjut ke bagian samping, kalian bisa lihat ya, ini garis di sampingnya ini bener-bener tegas banget. Seakan-akan menggambarkan kalau mobil ini tuh lebih, kelihatan lebih sporty, lebih dinamis juga desainnya. Dan di bawahnya ini tetap ada over fender yang menyambung dengan bodi mobil sampai ke belakang. Kemudian untuk pelek Honda All New BR-V ini sudah menggunakan ukuran pelek 17 inci. Namun untuk versi di bawahnya atau versi S dan versi M, dia menggunakan pelek berukuran 16 inci. Sekarang kita intip interior dari All New Honda BR-V ini. Penasaran gak sih? Coba ya, kita buka. Waduh, ternyata nggak cuma eksteriornya aja nih yang berubah total. Ternyata interiornya juga berubah total loh. Sekarang saya bahas satu-satu ya perubahan interiornya. Masuk ke interior all new BR-V, kita masih ngeliat ya, ini masih didominasi warna hitam seperti BR-V sebelumnya. Tapi ternyata ini ubahannya total banget nih. Kalian bisa lihat ya, di setirnya aja ini berubah banget loh. Yang dulu itu tombolnya nggak sebanyak ini. Kalau di BR-V yang lama itu tombolnya hanya di sisi kiri, sedangkan di sisi kanannya itu kosong. Tapi di all new BR-V kita bisa melakukan pengontrolan head unit melalui setir ini. Kemudian di head unit tengah ini ubahannya cukup signifikan ya. Kalau di BR-V yang lama itu dia modelnya nggak trapesium kayak gini, tapi dia modelnya tuh berbentuk seperti huruf U yang menjulang ke atas. Nah kalau ini kan lebih simpel ya, modelnya lebih terlihat lebih elegan. Untuk tombol pengaturan AC juga sekarang sudah berbeda ya. Kalau yang dulu dia modelnya seperti U memanjang, tapi yang ini udah model trapesium, jadi lebih simpel dan elegan. Di sini ada seluruh tombol untuk pengaturan AC. Kemudian layar MID-nya juga sudah baru, yang sekarang 7 inci. Sedangkan yang sebelumnya tuh kalau tidak salah ya, dia ukurannya 8 inci. Sayangnya, untuk speedometer all new Honda BR-V ini masih menggunakan speedometer manual, belum berubah menjadi digital. Lanjut ke bawah, ini udah ada power outlet untuk mencharger
smartphone kalian. Kemudian di bawahnya juga sudah ada cup holder. Hampir sama ya seperti BRV yang sebelumnya, hanya saja bentuknya dibuat lebih lebih minimalis dan lebih sporty sih. Ada salah satu kekurangannya nih menurut saya. Mobil ini belum dilengkapi dengan electric seat atau masih manual. Tapi untuk kursinya ini sudah lumayan nyaman karena dia udah setengah bakat sih. Jadi lebih ketika menyetir tuh kita lebih enak gitu posisinya. Selain kekurangan dari joknya yang masih manual atau belum otomatis, ada lagi nih salah satu kekurangan dari all new Honda BRV, yaitu untuk setirnya masih tilt, jadi belum bisa teleskopik. Beralih ke baris kedua, ini saya duduknya cukup lapang nih dan cukup lega. Kalian bisa lihat tuh, jaraknya sekitar 2 kepal ya. Kemudian di kepala juga cukup lapang. Yang menurut saya makin membuat nyaman duduk di baris kedua ini adalah sandarannya. Kalau di mobil lainnya itu sandaran belakangnya biasanya terbatas, tapi ini cukup nyaman ya karena dia sandarannya juga cukup rebah. Nah ini kalau misalnya kita majuin sandarannya, tuh, kalian bisa lihat kan perbedaannya. Nah, kemudian di baris kedua ini juga sudah AC-nya sudah double blower. Jadi untuk penumpang di baris ketiga juga tidak terlalu kepanasan ya. Pada baris kedua ini juga sudah dilengkapi dengan pocket di belakang pengemudi dan penumpang. Serta di pintu kiri dan kanan juga sudah dilengkapi dengan cup holder. Sekarang saya sudah ada di baris ketiga dari all new BRV ini. Kalian bisa lihat ya, ini cukup sempit. Bahkan kalau menurut saya ini sempit banget loh. Kaki saya tuh harus sebentar. Tuh. Kalau misalnya bangkunya ini nggak dimajuin atau mundur seperti ini, kaki saya tuh nggak bisa masuk. Akan susah banget. Nah, sedangkan kalau ini adalah posisi di mana baris kedua ini terlalu maju atau benar-benar mentok ke depan ya. Di saya tuh sisanya juga sedikit banget. Jadi yang depan juga sempit, yang belakang juga sempit. Nah, kalau misalnya di yang jok kedua ini kita fullin ke belakang, ini kalau misalnya bangku kedua di fullin ke belakang, saya bener-bener duduknya nggak nyaman banget. Kaki saya juga nggak bisa lurus. Jadi bener-bener kayaknya kalau memang baris ketiga ini memang diperuntukkan untuk anak-anak ya. Karena kalau misalnya seperti saya yang tingginya 165 itu sempit banget di belakang. Nah, buat kalian yang berada di baris kedua dan ketiga nggak perlu khawatir ya kalau ingin mengecas kalau ingin mencharger smartphone kalian, karena di sini udah tersedia power outlet di baris ketiga dan di depan juga sudah ada power outlet. Untuk varian all new Honda BRV yang tertinggi atau yang Prestige Honda Sensing ini sudah dilengkapi dengan 6 airbags. Sedangkan untuk tipe S, tipe E, dan tipe Prestige yang biasa itu hanya memiliki 4 airbags. Sekarang kita beralih ke belakang. Kalau tadi desain depannya kelihatan beda total sama BRV yang lama, nah pas kita lihat di belakangnya ini masih ada mirip-mirip nih sama BRV yang lama. Kenapa saya bilang mirip-mirip? Kalian bisa lihat nih di lampunya, kalau BRV yang lama itu lampu remnya dia memanjang, nggak putus. Tapi di BRV sini lampunya dia memutus nih, jadi dipisah antara lampu samping kanan dan samping kiri. Kemudian untuk spoilernya, kalau yang baru ini dia nyambung nih sama kacanya. Nah, sedangkan kalau BRV yang lama dia spoilernya pisah. Di sini juga tetap ada shark fin-nya. Terus kemudian mobil ini juga belum ada defoggernya. Kemudian bisa kita lihat ubahannya. Kalau misalnya di BRV lama, itu di bagian atas sini dia ada list chrome-nya. Di sini juga dilengkapi dengan list chrome. Tapi yang baru ini benar-benar clear. Dia menyatu dengan warna cat body mobilnya. Nah, kemudian untuk yang BRV baru ini, dia reflektifnya ada di bawah sini. Sedangkan kalau yang lama, itu adanya di atas sisi kiri dan kanan mobil di belakang. Nah, untuk membuka bagasi juga masih manual ya, belum elektrik. Jadi, seperti ini. Bisa dilihat untuk kapasitas bagasi juga lumayan besar ya. Kalau kita tidurin baris ketiga, nilai plus dari mobil ini juga kapasitas bagasinya lumayan besar ya kalau baris ketiga ini ditidurin. Dan
baris ketiga ini ketika dilipat dia sudah bisa 50/50, jadi benar-benar datar, tidak ada gundukan atau apapun. Bagasinya juga terlihat datar ya, jadi ketika kita menaikkan atau menurunkan barang lebih mudah. Nah, karena mobil ini masih manual, jadi ketika menutup bagasi agak menyulitkan saya yang kurang tinggi ya. Kalau misalnya untuk wanita yang sedikit lebih rendah daripada saya, mungkin akan kesulitan ketika menutup bagasi, karena bagasinya lumayan cukup berat. Sebagai varian teratas, tipe ini dilengkapi teknologi canggih termasuk Honda Sensing, Honda Land Watch, serta TFT meter dengan informasi Honda Sensing. Kemudian ada sistem audio video dengan layar sentuh 7 inci yang telah dilengkapi berbagai fungsi antara lain smartphone connection dan juga dilengkapi dengan headset free telepon untuk kenyamanan saat mengemudi. Honda Sensing sendiri biasanya hanya disematkan pada mobil premium Honda, namun kali ini sudah disematkan pada All New BR-V. Honda Sensing sendiri merupakan serangkaian fitur keselamatan aktif untuk melindungi penumpang, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya. Fitur ini mendeteksi serta mempertimbangkan langkah terbaik yang diambil melalui sensor pintar. Honda Sensing di BR-V antara lain Lane Keeping Assist System, Adaptive Cruise Control, Lead Car Departure Notification System, dan Road Departure Mitigation System. Nah, salah satu kelebihan dari All New Honda BR-V ini, kita bisa menyalakan mesin mobil dari luar hanya dengan menggunakan tombol atau kunci mobil keyless ini. Caranya, kita tinggal tekan tombol kuncinya 2 kali sampai dia mengeluarkan bunyi. Kemudian kita tekan tombol hold. Bicara soal jantung pacu, All New Honda BR-V mengusung mesin 1500 DOHC iVTEC yang telah diperbaharui untuk menghasilkan tenaga maksimum 121 horsepower pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm. Mesin ini juga telah disempurnakan dan didukung sistem transmisi CVT yang baru, menghasilkan efisiensi bahan bakar lebih baik, dan performa yang lebih bertenaga sekaligus ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 4. Nah, itu dia tadi impresi singkat saya tentang All New Honda BR-V. Sayangnya Honda masih belum bisa merincikan nih harga pasti dari mobil ini. Tapi dengar-dengar ya, harga termurah dari mobil ini adalah 260 juta untuk tipe SMT. Sedangkan untuk mobil yang ini, yang tipe Prestige, kita belum tahu harganya berapa. Kemungkinan berada di rentang harga sekitar 320 juta sampai 340 jutaan. Nah, kira-kira gimana menurut kalian? Setelah video ini, dengan harga segitu worth it nggak sih? Kalau menurut saya sih lumayan worth it ya, karena fitur yang ditunjukkan tuh bener-bener lengkap, terus juga mobilnya bener-bener kelihatan gagah banget, bener-bener beda dari BR-V yang lama. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!